Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tutorial kali ini kita akan belajar mengenai rumus kon, kon-e, kon-if, dan kon-ifs. Seperti apa perbedaannya, nanti juga kita akan berikan cara membedakan antara kon, kon-e, kon-if, dan kon-ifs. Mungkin sebagian teman-teman ada yang masih kebingungan terkait tentang rumus kon ini, karena ternyata banyak sekali ya variannya, ada kon, kon-e, kon-if, dan kon-ifs. Tetapi cara kerjanya hampir sama semuanya, hanya yang membedakan nanti ada beberapa ya seperti kon dan kon e. Ini sebenarnya untuk kon ini fungsinya untuk menjumlahkan banyaknya data atau menghitung banyaknya data dengan menggunakan angka atau nomor. Terus misal kon e ini untuk menghitung banyaknya data yang nantinya berupa angka atau berupa huruf teman-teman, seperti itu. Nanti akan kita contohkan agar tidak pusing teman-teman, tapi silakan yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Baik teman-teman, saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk kon dan kon e tadi sudah saya perkenalkan. Nah, untuk kon if teman-teman fungsinya ini adalah untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu, tapi hanya satu kriteria teman-teman, seperti nantinya kita akan mencari data sampo ada berapa, kemudian data diskon ada berapa. Nah, kemudian untuk kon ifs ini fungsinya adalah menghitung banyaknya data dengan dua kriteria atau lebih, seperti nanti kita akan mencari sampo yang besar itu ada berapa, kemudian yang besar dan diskon itu ada berapa barang. Nah, sebelumnya kita akan ke rumus kon dan kon e terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekarang kita disuruh untuk mencari stok barang teman-teman. Nah, di sini saya akan perlihatkan perbedaan kon dan kon e. Kalau misal kon itu kita menghitung banyaknya barang hanya dengan menggunakan angka atau value teman-teman. Nah, karena kondisi ini dia mintanya value, berarti yang kita blok adalah sel yang ada value-nya atau yang ada angkanya teman-teman. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka kon ini dia akan membaca banyaknya barang yang berupa value ini ada 12. Jadi total barang yang ada di sini itu ada 12 dengan cara kita menghitung lewat value yang ada di sini atau yang ada nomornya. Nah, bagaimana kalau semisal kita mencari banyaknya barang akan tetapi dengan memblok yang jenis barang di sini teman-teman. Jadi bukan value yang kita blok. Nah, maka ketika kita menggunakan rumus kon, ini dia hasilnya akan 0. Kenapa 0? Sebenarnya tidak salah 0 karena dia tidak menemukan value di jenis barang ini yang tadi kita blok. Karena kon itu hanya menghitung banyaknya data dengan menggunakan angka. Nah, kalau semisal teman-teman ingin blok pada yang bagian jenis barang untuk mengetahui banyaknya barang, maka teman-teman gunakan rumus count E. Jadi agak sedikit dimodifikasi ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik pada bagian jenis barang, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan muncul 12 terbaca. Itu sebenarnya teman-teman perbedaan antara kon dan kon E. Jadi teman-teman kalau semisal kon itu kita bisa menghitung banyaknya barang tapi dengan menggunakan angka atau value. Nah, kalau semisal kon E itu kita bisa menghitung banyaknya data dengan menggunakan huruf. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke kon if. Nah, kon if ini adalah perbedaannya dengan kon ifs. Kalau semisal kon if itu kita mencari banyaknya barang dengan kriteria tertentu, yang mana yang akan kita cari sekarang adalah kriteria yang sampo teman-teman. Oke, sekarang kita cari yang sampo teman-teman ada berapa. Kita gunakan kon if is sama dengan kon if. Oke, ini ada ya. Nah, untuk range di sini kita disuruh mencari range. Nah, range-nya ini adalah teman-teman yang ada sel yang berisikan kata sampo, berarti yang jenis barang di sini teman-teman. Jangan kita mencari sampo tapi yang kita blok adalah sel pada bagian ukuran. Oke, kita blok saja pada bagian jenis barang karena sampo ini ada di jenis barang. Nah, kemudian koma teman-teman. Nah, kriteria di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Bisa ketikkan seperti ini sum, atau juga teman-teman ketika sudah ada datanya di sini atau selnya sudah ada sel sampo, teman-teman bisa blok saja pada bagian sampo di sini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul hasil dari sampo ini ternyata
jumlah barangnya ada 3. Itu teman-teman fungsinya CONIF. Jadi kita menghitung banyaknya suatu barang dengan satu kriteria, yakni yang mana di sini adalah kriteria sampo. Nah, kemudian kita akan mencari barang yang diskon, teman-teman. Totalnya ada berapa sih barang yang diskon? Silakan teman-teman gunakan CONIF. Nah, untuk range-nya di mana kita akan mencari diskon, berarti range-nya adalah ada di harga, teman-teman. Kita blok pada bagian harga, koma. Nah, untuk kriteria, teman-teman, silahkan teman-teman bisa ketikkan seperti tadi tanda kutip kriteria, tapi kalau misal sudah ada selnya di bagian sini, teman-teman klik saja pada bagian diskon, kurung tutup, enter, maka akan muncul ternyata diskonnya itu ada 6. Oke, kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang penting teman-teman ketika blok data yang ingin dicari itu jangan sampai terlewat atau terlebih atau melebihi ya. Nah, soalnya nanti akan kacau. Jadi harus pas, teman-teman. Kemudian kita akan mencari sampo yang besar. Nah, tentunya kalau teman-teman ingin mencari sebuah data dengan 2 kriteria, itu kita tidak bisa menggunakan CONIF, teman-teman. Karena CONIF itu hanya untuk 1 kriteria saja. Nah, sedangkan untuk perintah yang selanjutnya kita disuruh mencari sampo yang besar. Berarti kita menggunakan rumus yang namanya rumus CONIFS. Jadi hanya sedikit memodifikasi dengan kata S di belakangnya, teman-teman. Oke, kita klikkan saja sama dengan CONIFS yang ini ya teman-teman, ada S-nya. Kemudian kriteria range 1, karena kita akan mencari sampo, berarti yang diblok adalah kolom jenis barang. Oke, koma. Nah, kriterianya sampo, teman-teman klik saja pada bagian sampo di sini. Kemudian koma. Nah, untuk range 2, karena kita akan mencari besar, berarti yang kita blok adalah ukuran, tabel ukuran, teman-teman. Di blok, koma, kemudian kriterianya kita klik yang besar di sini. Karena kita akan mencari sampo yang besar. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, ternyata sampo yang besar itu ada 2. Oke, kita cek teman-teman. Sampo yang besar, sampo besar. Nah, ini ya teman-teman 2 ya, nggak ada lagi sampo yang besar. Juga conditioner, pasta gigi. Seperti itu. Kemudian kita akan mencontohkan kembali rumus CONIF dengan mencari barang yang besar dan diskon. Oke. Terus ketik sama dengan CONIFS. Nah, untuk kriteria range pertama, karena kita akan mencari besar, berarti data besar itu ada di ukuran. Silahkan blok yang pada bagian ukuran. Nah, kemudian koma. Untuk kriterianya kita klik yang besar di sini. Kemudian koma. Nah, range keduanya kita akan mencari diskon, blok kolom bagian harga, koma, kriterianya diskon, diklik, kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka kita akan menemukan ternyata barang yang besar dan diskon itu ada 3 seperti itu. Jadi intinya teman-teman pada kesimpulannya adalah rumus CON itu digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan angka, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ingin menghitung banyaknya data dengan menggunakan huruf, maka teman-teman bisa menggunakan CONE. Nah, kalau CONIF itu menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu, yang mana di sini hanya 1 kriteria. Contohnya di sini kita menghitung banyaknya barang sampo, itu ada 3, kemudian diskonnya 6. CONIF itu artinya adalah hitungkan jika. Nah, itu seperti itulah teman-teman. Kemudian CONIFS itu kita mencari banyaknya data dengan 2 kriteria atau lebih. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang berhasil tulis di kolom komentar berhasil, dan bagi yang belum berhasil tulis di kolom komentar apa kendalanya. Nanti akan kami jawab persatu atau bisa diulang kembali videonya barangkali ada yang terlewat daripada rumusnya. Sekian kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.